Yeah boy, kembali lagi bersama RNH. Kali ini RNH akan merangkum sebuah film action romance yang mana nantinya sang tokoh utama secara tidak sengaja akan berpetualang mencari harta karun di pulau terpencil. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke TKP film The Lost City tahun 2022. Film diawali dengan adegan sang tokoh utama yaitu Loretta dan juga Des. Awalnya mereka terlihat seperti sedang habis berolahraga, namun ternyata mereka sedang diikat dan dikelilingi oleh banyak sekali ular berbisa. Akan tetapi semua itu hanyalah imajinasi Loretta yang sedang melanjutkan cerita pada novelnya. Jadi karakter Des di awal hanyalah tokoh yang ada pada novel Loretta. Cerita dilanjutkan dengan Loretta dan ini orangnya, dia merupakan seorang janda yang berstatus cerai mati karena belum dapat beradaptasi sama kehidupan barunya, membuat kepribadian Loretta menjadi seseorang yang penyendiri, mudah tersinggung, sensitif dan juga emosional. Loretta merupakan seorang penulis novel yang berjudul The Lost City, yang mana buku tersebut sangat laris keras di pasaran dan sekarang merupakan jadwal Loretta melakukan tur pameran buku pertamanya. Di sini Loretta dibantu oleh manajernya yaitu Beth. Dia merupakan orang yang tegas, memiliki visi yang kuat dan juga sangat peduli terhadap para talentnya. Pada acara jumpa fans, tampak Loretta yang sangat nervous atau gugup akan keramaian dan juga dia tidak pede menggunakan baju ketat manik-manik berwarna pink. Awalnya acara berjalan lancar dan masuklah penampilan dari Alan yang memukau para penonton. Dan ini adalah Alan yang merupakan model cover pada novel milik Loretta. Dia merupakan orang yang konyol, anak mami namun baik hati. Pada sesi tanya jawab terlihat Alan sangat meresapi perannya sebagai Des. Ditambah lagi para fans hanya tertarik pada kehidupan Alan. Tentu saja hal tersebut membuat Loretta risih, iri dan tidak nyaman berada di situasi yang seperti itu. Lalu kekacauan pun terjadi ketika Loretta memaksakan untuk menuruti keinginan fansnya, yaitu untuk merobek baju milik Alan. Namun apa yang terjadi? Wig yang dikenakan Alan malah terlepas dan Alan pun terjatuh dari panggung, yang mana membuat suasana menjadi sangat canggung. Kemudian Loretta dan Alan pun terlibat cekcok di belakang panggung yang membuat perginya Loretta dari tempat tersebut. Setibanya Loretta di lobi, dia diculik oleh Raffi dan Julian. Dia merupakan orang kepercayaan Fairfax. Untung saja aksi penculikan tersebut disaksikan oleh Alan. Loretta pun tiba di gedung mewah milik Abigail Fairfax. Setelah lulus dari sekolah sihir, kini dia merupakan bos besar dari perusahaan media terkemuka. Diketahui juga bahwa Fairfax adalah kolektor barang-barang langka. Dan kali ini, dia sangat terobsesi dengan mahkota api yang ada pada legenda makam Kalaman. Di sebuah pulau di Atlantik, tim ekspedisi menemukan sebuah perkamen atau tulisan kuno yang ditulis pada kulit binatang, yang mana tulisan tersebut hanya bisa dibaca oleh Loretta. Karena Loretta menolak untuk membantunya, maka Fairfax pun membawanya secara paksa. Sekedar informasi, kenapa novel Loretta bisa menarik perhatian Fairfax itu dikarenakan latar belakang cerita yang dibawakan merupakan hal nyata dan Loretta dulunya pernah bertualang di pulau tersebut untuk mencari kota yang hilang. Namun hal tersebut terhenti di saat sang suami meninggal. Di lain tempat, Alan, Beth dan juga Allison sedang meminta bantuan kepada mantan anggota Navy SEAL bernama Jack Trainer. Berkat bantuannya, pelacakan lokasi Loretta pun dapat ditemukan dengan melacak jam tangan pintar milik Loretta. Dan Jack meminta Alan untuk mengantarkan HP milik Loretta agar dia dapat menolongnya. Akhirnya Loretta pun sampai di pulau milik Fairfax. Di sana terdapat sebuah kota tua yang sudah lama hilang dan hal tersebut membuat Loretta sangat terpukau. Tugas Loretta di sana adalah untuk menerjemahkan perkamen yang ditemukan di kota tua tersebut, yang diyakini itu adalah petunjuk agar dapat menemukan makam Kalaman. Dan di dalam makam tersebutlah mahkota api berada. Agar Loretta tidak kabur, dia pun diikat menggunakan seutas tali. Di waktu yang bersamaan, Alan telah tiba di pulau tersebut. Dia langsung menghampiri Jack Trainer dan ini dia orangnya. Jack merupakan orang yang cool, profesional dan juga jago berkelahi. Lalu mereka berdua pun bergegas pergi ke lokasi Loretta berada. Agar tidak membahayakan nyawa Alan, Alan hanya boleh menunggu di mobil. Namun apa yang terjadi? Alan secara diam-diam mengikuti Jack masuk ke dalam markas musuh. Dapat kita lihat bahwa Jack adalah pria yang tangguh dan juga perkasa. Satu persatu penjaga dilumpuhkan dan akhirnya Loretta pun berhasil ditemukan. Karena banyak penjaga yang datang, Loretta pun dibawa kabur menggunakan gerobak merek Artco tinggal sorong.
Setibanya mereka di lokasi, terlihat Loretta sangat terpukau melihat ketampanan Jack. Namun sayang, tiba-tiba, boom! Kepala Jack pun tertembak oleh sniper. Sontak saja hal tersebut membuat Alan dan Loretta panik. Lalu mereka pun kabur menggunakan mobil. Karena terlalu panik dan ada otak Jack yang menempel di mulutnya, membuat Alan tidak fokus dan mobil mereka pun slip di tikungan, hingga membuat Loretta terlempar keluar dari mobil. Saat mau melanjutkan perjalanan, mobil mereka pun jatuh ke dalam jurang. Di dalam jurang, mereka mencoba mencari HP milik Alan. Namun sayang HP-nya pun rusak dan tidak dapat digunakan. Jadi Alan memutuskan untuk pergi menyusuri hutan hingga mereka menemukan pedesaan di dekat bandara. Di perjalanan, Loretta mengajak Alan untuk kabur menelusuri sungai agar jejak mereka tidak dapat ditemukan. Setibanya di daratan, Alan pun panik ketika seluruh tubuhnya dipenuhi oleh lintah dan Loretta pun mencabut lintah itu satu persatu dari tubuh Alan yang sudah tanpa busana. Yang mana saat memeriksa di bagian depan, hal tersebut membuat Loretta sedikit kagum. Di lain tempat, Fairfax pun murka karena perkamennya diambil oleh Loretta. Dia pun menginstruksikan kepada seluruh anak buahnya untuk mencari mereka di seluruh pulau. Lalu Raffi pun berhasil menemukan lokasi keberadaan mobil yang digunakan Loretta dan Alan untuk kabur. Di sana mereka terus melacak lokasi Loretta hingga sampai di tepi sungai. Mereka menemukan jejak dari manik-manik baju Loretta yang hanyut terbawa arus. Di waktu yang bersamaan, Loretta menemukan sebuah tulisan kuno yang sama seperti yang tertulis di perkamen, yang mana itu lebih lengkap dan terpahat di dinding air terjun. Di sana tertulis bahwa Raja Kalaman dan hartanya dimakamkan di sumber air mata yang tak terbatas. Lalu karena mereka melihat Raffi dan Julian yang sudah mulai mendekat, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menaiki tebing. Karena Loretta sudah tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan, Alan pun menyundul Loretta hingga sampai ke atas bukit. Setelah apa yang mereka lalui bersama, membuat hubungan keduanya semakin dekat dan tampak harmonis. Di malam harinya, Loretta dan Alan pun memutuskan untuk menginap dulu di atas gunung. Baru setelah pagi menjelang, mereka akan melanjutkan perjalanan. Di samping api unggun, mereka pun bercengkrama dan mulai membangun hubungan. Malam berganti, pagi pun tiba. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Lalu tiba-tiba datang dua orang bermotor yang mengejar mereka. Lalu Loretta membuat sebuah rencana untuk menghalau mereka. Dan benar saja, rencana tersebut berhasil membuat orang bermotor itu terjatuh ke dalam jurang. Kemudian ada Beth yang lagi berada di bandara. Terlihat dia sedang mencari penerbangan langsung untuk menuju ke pulau tempat para talentnya berada. Namun sayangnya tidak ada penerbangan di hari itu. Jadi Beth memutuskan untuk menumpang di pesawat kargo yang mana di dalam pesawat tersebut terdapat banyak sekali hewan-hewan dan bahkan juga ada kambing di dalamnya. Scene berpindah ke lokasi pedesaan yang mana Loretta dan Alan telah berhasil menemukan desa terdekat. Alan langsung melaporkan semua yang terjadi kepada polisi. Jadi mereka memutuskan untuk menginap dulu malam ini di sana. Kemudian mereka pun berdansa dan menikmati lagu daerah yang dibawakan oleh pendamping lagu. Loretta menyadari lirik yang dibawakan sama persis dengan kata-kata yang ada pada dinding air terjun kemarin. Dan dia pun menanyakan lokasi air mata tak terbatas itu. Kemudian Loretta mengajak Alan untuk berpetualang mencari harta karun, yang mana membuat mereka berpetualang seperti yang ada di dalam novel. Alan pun menyetujuinya dan pergi untuk bersiap-siap. Namun sayang, Loretta harus tertangkap, yang faktanya bahwa polisi setempat telah bekerja sama dan mengadukan posisi mereka kepada Fairfax. Lagi-lagi, Alan hanya bisa menyaksikan aksi penculikan Loretta untuk kedua kalinya. Alan pun menukarkan jam tangan merek Bulgarianya dengan sebuah motor sport milik warga setempat. Dan pada akhirnya Alan pun berhasil menyusul mobil milik Fairfax. Di dalam mobil, Loretta kembali membuat sebuah kekacauan. Dia sengaja menumpahkan minuman beralkohol di lantai mobil dan boom, api pun menyambar dan berkobar di dalam mobil. Di atas mobil, Alan sedang bertarung melawan penjaga. Karena Alan tidak punya skill bertarung, dia akhirnya terpelanting dan bergelantungan di samping mobil. Namun keberuntungan pun berpihak. Secara tidak sengaja, penjaga harus terjatuh akibat tersangkut pada dahan pohon. Kemudian datang Julian yang berhasil menangkap Alan. Dan api yang ada di dalam mobil berhasil dipadamkan. Jadi mereka berdua pun kembali tertangkap. Selanjutnya, mereka meneruskan pencarian ke lokasi harta karun milik Raja Kalaman. Mereka pergi ke sebuah pulau yang terdapat gunung berapi aktif. Dan benar saja, di sana terdapat goa yang mengarah ke suatu tempat.
Di dalam goa tersebut, Alan hampir terjatuh dan hal itu menjadi bahan tawaan oleh Julian. Namun naas nasib si Julian, dia pun terpeleset dan jatuh ke dalam jurang. Di ujung goa, mereka menemukan sebuah lorong yang mengarah ke suatu tempat. Loretta pun menjadi yang pertama masuk ke dalam sana. Dan sampailah dia ke sebuah makam Raja Kalaman yang melegenda. Tempat tersebut terlihat indah dan masih terawat oleh alam. Namun gunung berapi sudah mulai menunjukkan tanda-tanda akan meletus. Jadi, mereka bergegas untuk membuka makam Raja Kalaman. Dan inilah harta karun Raja Kalaman, sebuah mahkota yang terbuat dari kerang. Dari kisah yang ada di dinding makam, diceritakan bahwa Raja Kalaman mencari kerang merah langka dan diberikan kepada sang pujaan hati yaitu Taha setiap harinya selama setahun dan menjadikannya sebuah mahkota kerang merah seperti nyala api cinta mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa kekayaan Kalaman dan Taha bukanlah sebuah benda seperti permata, melainkan cinta mereka yang begitu kaya dan indah. Tentu saja hal tersebut membuat Fairfax sangat kecewa karena banyak sekali waktu dan uangnya yang terbuang sia-sia untuk metafora yang tidak berarti baginya. Kemudian gunung pun mulai menunjukkan tanda-tanda akan meletus. Lalu Fairfax memerintahkan Raffi untuk mengurung Loretta beserta Alan ke dalam peti makam Kalaman. Secara diam-diam, Raffi memasukkan linggis ke dalam makam agar mereka berdua dapat keluar dari sana. Lalu makam pun ditutup. Di perjalanan menuju luar goa, Raffi berlari dengan cepatnya. Tujuannya adalah Raffi ingin meninggalkan Fairfax di pulau tersebut. Hal itu disebabkan karena perbuatan Fairfax sudah melewati batas. Di waktu yang bersamaan, datang Beth menggunakan kapal angkatan laut. Dia bertemu dengan Fairfax karena dikira itu adalah orang yang tersesat. Beth pun menyelamatkannya. Kembali ke dalam makam, Alan dan Loretta pasrah akan takdirnya. Terlihat mereka semakin saling terbuka dan memahami satu sama lain. Lalu Loretta menyadari adanya linggis di dalam peti tersebut. Dan akhirnya mereka pun berhasil keluar. Dan dia pun meninggalkan cincin kawinnya di dalam makam, yang menandakan bahwa Loretta siap untuk membuka lembaran kehidupan baru. Suasana di sana semakin kacau di saat gunung sudah meletus dan lorong masuk pun sudah tertutup longsoran batu. Jadi mereka mencoba melewati aliran sungai yang mengarah ke suatu tempat. Meskipun tidak tahu kemana arah aliran ini berakhir, tapi hanya ada satu cara untuk mengetahuinya, yaitu mencobanya. Dan benar saja, aliran sungai tersebut membawa mereka keluar dari laut. Betapa senangnya Loretta dan Alan di saat mereka melihat Beth yang datang untuk mencari mereka berdua. Lalu kedok Fairfax pun ketahuan dan dia pun ditangkap. Setelah melewati semua yang terjadi, diperlihatkan Loretta dan Alan yang telah merilis buku terbaru yang menceritakan kisah cinta mereka. Terlihat juga bahwa mereka sedang menikmati liburan di pantai bersama seluruh tim termasuk Oscar dan juga si kambing. Cerita diakhiri dengan Loretta dan Alan yang sedang bersemedi dan tanpa diduga di sana ada Jack yang masih hidup. Meskipun isi kepalanya pernah keluar, dia masih dapat hidup. Itu dikarenakan manusia hanya menggunakan 10% fungsi otaknya. Jadi, saat sebagian otaknya keluar, dia hanya perlu menggunakan 10% bagian otaknya yang lain. Sungguh sangat GGWP sekali si Jack. Dan tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film tersebut adalah sesuatu yang belum ada bukan berarti hal itu tidak ada. Namun kita saja yang belum mencobanya. Jika sudah dicoba pasti akan ada hasil yang didapatkan. Meskipun itu cuma mahkota yang terbuat dari kerang. See you the next time video and goodbye.